Guys, welcome to Cici Time. Jadi kita sekarang kedatangan tamu yaitu Shirley. Oke, jadi kita sekarang mau ngobrol-ngobrol santai, jujur kadang juga random, tapi tetap relate sama kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita bakal bahas hal-hal yang sering kita alami, tapi jarang dibicarakan dengan serius. Wow. Jadi dengan santai, anggap aja nongkrong. Asik nongkrong. Jadi ayo kita mulai. Oke, sekarang ini kita mau membahas tentang media sosial Kak Sherly. Oke, Kak. Kalau bicara tentang media sosial, hal pertama yang kepikiran di kepala kamu itu apa sih? WhatsApp, Instagram, TikTok, apalagi. Udah sih, karena aku menggunain itu aja sih. Oh, oke. Jadi cuman ketiga itu aja ya? Iya. Oh. Yang lebih sering kamu gunain itu apa? TikTok ya. Aku TikTok tuh sampai berapa jam gitu penggunaannya. Oke, 5 jam same. lebih. Karena apa ya? WhatsApp gak ada yang ngerti kan? Kak jangan terlalu jujur di Oh, sini. oke. Tapi kan tadi kakak iya. jujur ya. Emang WhatsApp kalau paling grup. Kalau Anda ngechat ya saya balas gitu kan. Instagram jarang sih kalau misalnya pengen ngepost aja, sama kalau udah bosen di TikTok nih ya, pindah platform yaitu Instagram gitu. Instagram terus lanjut scroll lagi. Iya. Yes, that's it. Karena udah bingung mau ngapain gitu. Tapi kenapa bisa betah di situ ya? Tiga itu. Karena ya kontennya kan apalagi TikTok ya random gitu kan. Jadi kayak nggak bosen. Ya, betul. Tapi itu penyebab brain rot, guys. Aduh, brain rot. Iya, jangan sering-sering. Jujur sih, aku pribadi juga lebih sering menggunakan ketiga itu. Ya kan? Ketiga itu. Ya tapi yang lebih sering ngabisin waktu itu yaitu TikTok itu. Karena kayak tanpa kayak kita sadar-sadar itu kayak even kayak kita cuman scroll gitu kan. Itu tuh benar-benar ngabisin kayak 5 sampai 6 jam gitu kadang, kalau sampai kayak kebablasan gitu ya. Iya, cuy. Jadi kan kayak kita tuh kayak udah lupa gitu loh apa yang mau kita lakuin, walaupun kayak kita udah ada planning gitu. Iya, bener. Ya kan? Bener banget. Ih, sering banget aku gitu lupa, kayak misalnya ya, di jam aku pasti nentuin di jam segini aku harus mandi ya, di jam segini aku mau pergi kan harus mandi gitu, harus siap-siap dan lain sebagainya. Gara-gara ada ini HP aku tuh scroll TikTok, Instagram gitu, gak lihat waktu guys, jadi kayak kelewatan dan akhirnya kayak tertunda, kadang aktivitas juga tertunda gitu. Betul. Kayak misalnya aku mau cuci baju gitu, terus kayak nantilah masih asik kayak gitu, jadi akhirnya besok deh besok nggak kejadian. benar. Terus menurut kamu media sosial itu lebih jadi kebutuhan kamu atau hiburan sih menurut kamu? Hiburan ya? kebutuhan juga kali ya. Karena stres. Oh, jadi waktu stres doang ini dipakai ini untuk menghibur diri sendiri. Iya, tapi stresnya tiap hari gimana dong? Stresnya tiap hari, jadi nontonnya tiap hari berarti stres tiap hari. Enggak gitu guys, itu hiburan aja gitu. Karena aku nggak tahu mau ngelakuin aktivitas apa kan, kayak apalagi libur gitu. Sebenarnya aku tuh ada kegiatan gitu kan, tadi tuh ada kegiatan, cuma kayak tiba-tiba kadang tuh dibatalin gitu loh. Nah, kegiatan itu dibatalin dan akhirnya aku nggak tahu mau ngapain nih gitu kan. Terus kayak aku udah clear gitu semua gitu, kayak tugas udah selesai, terus mau cuci baju kayak mau bersih kayak udah selesai semua kan. Kayak mau ngapain lagi gitu. Ya, betul. Akhirnya ya mainin sosial media. Walaupun tadi ada ya lupa duda gitu, tapi kalau lagi rajin banget, ke malas banget. Oh gitu. Oke. Kamu gitu nggak sih? Aku ya gitu juga sih. Kalau misal udah selesai nih semua kegiatan, kayak kita selesai ngampus gitu kan, terus nggak ada agenda nih, kayak kita pergi keluar gitu, pergi jalan-jalan gitu kan, ya mainnya itu sosial media itu ya kan. Walaupun kayak kadang kita tuh bosan cuman kayak udah nggak ada kerjaan gitu loh, udah kayak nggak ada, kita bingung nih mau ngapain nih, kita tetap ke sosial media itu kita tuju Ya kan nggak ada tujuan lain. Iya,
Terus nih aku mau tanya, Oke. pernah nggak kayak ngerasa hidup kamu itu kurang kalau belum buka media sosial sehari aja? Itu. Itu iya, jujur li, aku Uh, nggak bisa kalau tanpa sosial media, tanpa HP aku tuh nggak bisa guys. yes, Lebih betul. dikit nggak bisa karena kayak apa ya, udah kebiasaan karena Uh, aku nggak tahu kenapa kayak ketergantungan gitu mm-mm. loh sama handphone ya kan. Aku kayak aku lihat jam aja di HP. Oh iya Gimana sih, nggak, betul betul. nggak bisa itu, Nggak aku nggak bisa bisa. lepas dari HP gitu, nggak bisa lepas dari sosial media. Pasti kan kalau aku bangun tidur aja ya buka HP, Hmm. ya udah main sosial Di media, sosial media, langsung ya scroll gitu. betul betul. Aku juga kayak ngerasa kayak eh bosan gitu loh, kayak Mhm. kurang kurang rasanya kalau nggak buka sosial media karena selalu ada updatean terbaru kayak Iya dari benar. teman-teman kita yang kayak kita berteman di sosial media sama mereka gitu kan. Tapi kadang kita kayak senang gitu kan ngelihat. A few moments later. Kalau kalau nih misal Mhm. kamu lagi bosan kan, terus media sosial itu tuh ngebantu atau buat kamu tambah stres? Ada sewaktu-waktu, terkadang-kadang gitu ya, ada yang buat aku kayak ketawa-ketawa sendiri kayak orang gila. Ya betul. Kayak kayak seru aja ya, kadang emosi, jadi kayak gimana ya, campur aduk sih sebenarnya buat Iya iya. lihat sosial media. Kayak kamu tahu kan di sekarang tuh di apa namanya, di TikTok, masih aku lihat di TikTok ya, FYP ku kayak tentang netizen sama Knet. Oh, jauh ngikutin itu. Itu lucu banget sih, itu buat aku Hmm, ketawa, karena responnya apa, netizen Indonesia yang lucu. emang lucu-lucu gitu ya, Iya, asbun banget sih iya orang betul Indonesia betul. nih. Aku juga gitu sih kayak eh kalau lagi bosan gitu kan atau stres gitu. Kadang media sosial tuh kadang ngebantu, kadang juga buat aku tambah stres gitu, kayak Iya ya. tambah down gitu. Aha. Kalau misal kayak kita nih senang gitu kan, senang kita kayak moodnya tuh lagi kayak happy gitu, pengen ketawa gitu. Itu tuh nanti disuguhin tuh kayak lucu-lucu, kayak yang sekarang kan kayak Aha. war antara Kainet sama netizen Indo. Lucu Itu banget. benar-benar lucu banget kan aku lihat di beberapa platform media sosial. Terus kadang kalau misal aku lagi sedih atau kayak lagi kayak apa ya, banyak pikiran gitu kan, kayak kadang banyak kata-kata yang kayak apa ya, kadang memang nyemangatin sih, cuman kayak tambah kayak buat aku tuh ngerasa sedih gitu loh. Jadi kayak kata-katanya Mhm. tuh sebenarnya kayak untuk menguatkan diri sendiri, cuman kayak karena terlalu udah capek gitu kan, Mhm. jadi akhirnya kayak sedih gitu loh. Kamu gitu nggak? Iya, ini curhatan Cici ya. Kayak ada senangnya, Mhm. ada yang ngehiburnya gitu, tapi kadang juga ada yang ngebuat kita sedih. Iya. Tuh, Iya. betul. Terus kalau menurut kamu sekarang ini lebih eh, kamu tuh lebih sering kayak di dunia maya itu, Mhm. di dunia digital itu, atau kayak kehidupan kamu tuh lebih ke dunia nyata, kayak lebih menghabiskan waktu tuh di dunia digital atau di dunia nyata ini? Oke. Di dunia mimpi, guys. Tidur. Oke Enggak, oke, enggak, boleh di boleh. dunia maya, aku lebih banyak di dunia maya Oh, berarti karena lebih menghabiskan waktu di situ ya? iya, kayak setiap hari pasti main sosial media gitu Iya loh. iya. Kalau dilihat ininya apa, grafiknya ya, Mhm. itu paling tinggi ya kayak TikTok, Instagram kayak Oh gitu, iya ya, itu paling berapa tinggi. berapa waktu kita ngabisin Iya gitu ya? itu, terus ya kadang di dunia mimpi itu. Jadi kalau misalnya udah bosan main sosial media, Dunia mimpi tidur. paling bagus. Oke oke oke, bagus bagus. Iya. Jujur sih aku juga lebih banyak ngabisin waktu di dunia digital itu sih, karena Hmm. ya kita mau buat apa lagi gitu kan, karena ya bingung gitu sebenarnya, mau keluar juga ya boleh bisa-bisa aja sih, cuma kayak Mhm. malas. Malas itu. Malas kita tuh sebenarnya. Oke, terus lanjut. Kayak konten apa yang paling kamu yang paling sering muncul di beranda kamu? Konten-konten. Eh, konten-kontennya, Mhm. aduh, itu karena susah ya. Mungkin ini sih kalau aku konten dance ya, tren Oh, TikTok oke oke. gitu, dance gitu kan. Itu terus apa lagi ya? Ya, ya yang sekarang ini ya itu Mhm. Knet sama Indonesia Ah, ya, netizen Indonesia, ASEAN-nya. oke. Ya itu. Kalau aku sih ya, konten-konten dance gitu sebenarnya banyak ya. Hmm. Kayak konten-konten dance orang timur. Aduh, paling bagus saya kontennya. Orang timur banget nih, nyebut spesifik nih. Konten-konten yang kayak dance, Mhm. terus kayak meme, biasanya meme-meme kucing gitu kan. Aku paling suka meme-meme kucing. Oh. Terus juga kayak
updatean kayak ini sih tiktokers itu aku paling suka. Ya lebih ke ini sih cerita kayak pengalaman hidup orang lain yang diceritain sama orang itu kan, Iya. konten kreator itu aku paling suka. Seru soalnya kayak kita tuh wow, ternyata kehidupan orang lain di luar kita tuh begini ya. Kalau sekarang kan banyak ya kayak selebgram terus tiktokers gitu tuh. Tapi dulu kan orang tuh terkenal lewat TV ya kan. Bener, ya. Cuman sekarang itu lewat media sosial. Menurut kamu ini tuh perubahan yang bagus nggak sih? Perubahan yang bagus, ya bagus sih. Maksudnya nggak semua kan gini, apa ya? Orang-orang yang biasanya dulu di TV kan biasanya kebanyakan orang-orang yang besar gitu kayak udah Betul. sering muncul kan, dan kalau misalnya sekarang tuh apa ya, lewat sosial media ya, ya di videoin dikit viral guys, Ya, dan itu betul. udah langsung terkenal, itu langsung melonjak tinggi gitu. Kalau misalnya dulu ke TV itu kurang nggak sih, nggak segitu apa ya, langsung kita terkenal gitu, enggak gitu loh. Jadi kalau misalnya pun nggak terkenal di TV, tetap terkenal di sosial media itu, orang-orang pun tetap tahu gitu loh. Kayak kita yang kayak apa sih yang nggak pernah benar-benar nggak pernah di TV juga tuh bisa viral gitu loh di media sosial gitu kan. Terus kalau sekarang ini kan banyak kerjaan di media sosial ya. Kamu pernah nggak sih kepikiran kerja di dunia digital ini tuh? Pernah ya? Pernah. Aku tuh banyak sebenarnya, ya emang aku nggak kepengen viral, cuma kayak apa ya, dilihat-lihat sebenarnya kamu tahu kan konten kreator gajinya besar-besar, youtuber juga kayak gitu kan, besar-besar gitu. Kayak aku juga tergiur gitu, pengen, cuma itu tuh harus konsisten, kita harus tahu resikonya kalau misalnya kita berbuat apapun nanti dikritik gitu kan, nanti kalau ada hujatan itu kita harus siap mental gitu loh, itu sih. Tapi aku menjalani bisnis juga sih di sosial media. Oh wow, keren. Iya. Tapi aku juga sih pengen jadi tiktokers gitu. Asik. Jujur pengen kayak kerja di dunia digital gitu kan, biar kayak kita nggak kerja di kayak apa sih perusahaan orang gitu itu ya is okay. Iya, Kan kita kerja sendiri gitu kan. tapi ada minusnya lah. Iya, ada minusnya juga kan, kalau sekali viral kita ya itu kita dihujat. Nah itu jadi benar-benar ada keputusan yang benar-benar matang sih itu. Ya, tapi nggak itu juga tau. Itu. Kalau misalnya kita nggak konsisten, kita itu juga bakal turun, dan itu nggak apa ya, nggak bakal menghasilkan kita lagi gitu loh. Ya, buat penghasilan buat kita lagi gitu loh, juga penghasilan pasti turun, dan itu tidak pasti apa ya, maksudnya menurutku tuh konten kreator tuh nggak pasti selalu viral dan pasti dapetin duit banyak gitu loh. Iya itu contoh aja kayak apa sih Ray Sukari kan tuh banyak iya, dia jalan-jalan ke luar negeri terus. Dia karena dia konsisten kan. Iya. Karena dia konsisten kayak upload apa cerita kehidupan dia kayak gimana, itu tuh jadinya banyak penghasilannya. Iya sih, kalau misalnya dapat penghasilan gitu guys, itu tuh misalnya kita konten terus dapat penghasilan, kita tuh harus pinter-pinter ngealokasikan dana sih. Terus nih pertanyaan terakhir. Oke. Menurut kamu media sosial itu ngaruh nggak sih ke kesehatan mental kita? Ngaruh sih. Ngaruh ya. Iya, kadang gimana ya tadi kan, kadang kita happy, kadang kita nangis gitu, kan mentalnya nggak stabil gitu loh guys. Jadi kayak orang gila. Kita tuh orang gila, cuma nggak jalan aja. Gitu. Tapi memang sih media sosial itu ngaruh banget sama kesehatan mental. Karena ya semua perasaan kayak kata-kata gitu kan, mereka kan meluapkan perasaan mereka itu kan lewat kata-kata. Iya. Jadi itu tuh kayak misalnya kita lagi benar-benar down gitu kan, baca ketikan itu tuh bisa benar-benar ngejatuhin mental kita. Ya, banyak kasus kan di contoh lah industri entertainmentnya Korea kayak gitu kan, mereka kan kena hujat juga kan. Kita singgung lagi. Oke. Mereka juga kena hujat kan, terus jadi kayak masalah mental gitu kan di media sosial mereka. Itu sebenarnya juga kurang sih. Iya sih, bener. Sampai kalau misalnya media sosial pun buat dampak negatif, yang kalau misalnya kita kena hujat ya, apalagi mental nggak kuat tuh, ya, betul. bisa bunuh diri. Iya, itu bisa kayak gitu. Oke guys, itu tadi pembahasan kita berdua. See you next time. Thank you Mas Erni. Bye bye.